Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai sahabat kaum, senang sekali di edisi kali ini ya, Selasa 27 Juni 2023. Saya Sukma kembali hadir menyapa Anda semuanya, tentunya dalam satu program yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Podcast by Leo, bercerita lewat online. Baik sahabat kaum, dimanapun saja Anda berada, di edisi kali ini saya berharap semuanya Anda dalam kondisi sehat-sehat walafiat, dan apapun rutinitas yang Anda lakukan di hari ini memberikan satu semangat untuk Anda. Permasalahan yang Anda hadapi saat ini memberikan Anda semakin kuat ya, tetap sabar, tetap berdoa, semoga apa yang menjadi impian Anda bisa terwujud di hari ini tentunya. Baik sahabat kaum, dimanapun saja Anda berada, di edisi kali ini dengan tema kita ya, tentunya menjelang momen Idul Adha banyak hal yang bakalan kita lakukan, dan di saat ini tema kita bakalan kita angkat yaitu pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik. Nah, yang pastinya telah hadir di studio kali ini bintang tamu kita, seorang narasumber yang cukup familiar di tengah-tengah Anda semuanya, seorang sosok yang begitu ramah, begitu murah senyum, dan punya ide-ide positif yang bisa menjadikan Anda satu inspirasi di sela-sela aktivitas Anda untuk tema yang kali ini beliau hadirkan untuk Anda semuanya, memberikan satu penjelasan tentunya. Baik, kita langsung aja menyapa beliau. Beliau adalah Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Cornelis Suparwe, SPI MSI. Selamat siang Pak Salam, apa kabar Pak? Selamat siang, baik kabarnya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu untuk bisa hadir di studio saat ini. Harapan kiranya meskipun dalam kondisi yang kurang sehat, kurang fit ya, tapi sudah meluangkan waktu di sini merupakan satu penghargaan buat kami Dinas Kominfo, karena sudah meluangkan waktu untuk bisa bercerita ya dengan tema kita di hari ini yang cukup menarik, yaitu pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik. Baik Pak, kita langsung aja dengan tema kita hari ini ya, karena kita tahu bahwa sampah ini merupakan satu PR ya, untuk bukan di kalangan kita di tingkat kabupaten aja, tapi tingkat dunia sampah merupakan satu PR untuk bagaimana caranya bisa mengatasi ya, pemerintah maupun juga dunia bisa mengatasi masalah sampah ini. Nah, salah satu hal yang saat ini telah memberikan satu inspirasi buat pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat untuk dengan ide-ide yang inovatif ya, kreatif, bisa mendaur ulang kembali sampah ini. Nah, dengan momen Idul Adha yang telah dekat ini dan dengan tema kita di hari ini yaitu pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik. Apa sih maksudnya dan dampak daripada sampah plastik ini sendiri terhadap masyarakat itu apa, sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup bisa melahirkan satu regulasi atau peraturan untuk mengatasi sampah ini sendiri. Terima kasih Pak, mungkin Bapak bisa menjawab hal tersebut. Iya, terima kasih atas kesempatan untuk hadir di studionya Kominfo Maluku Tengah untuk bincang-bincang terkait dengan pengelolaan sampah. Singkatnya bahwa sampah ya pasti merupakan masalah yang krusial, umum, dan sulit bagi semua di dunia pun agak kerepotan untuk ngurusin sampah ya. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 ini dia ngambil tema yang tidak jauh dengan pengolahan sampah plastik. Itu adalah bisa plastic pollution. Nah, itu mungkin dari gambaran besarnya, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup sendiri merasa untuk bisa mengakses informasi terkait dengan sampah plastik ini ke semua lini ya, ke semua jenjang sampai ke tingkat kabupaten kota. Momennya adalah ya, Idul Adha kali ini 1444 Hijriah 2023, di mana pemerintah lewat di Kementerian Lingkungan Hidup surat edaran Menteri untuk bagaimana kita mengurangi sampah plastik di setiap momen, dan saat ini adalah Idul Adha. Untuk sampah plastik sendiri, kalau tujuan daripada
pengurangan sampah plastik di momen Idul Adha ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk bagaimana memberikan komitmen, menggambarkan komitmen dari pemerintah bahwa sampah plastik harus kita kurangi bersama. Kemudian juga mungkin diharapkan dari masyarakat setempat ya, yang memproduksi sampah itu, khususnya sampah plastik itu juga bisa bagaimana mengurangi, karena kalau yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah terkait sampah saja, itu kita harus mulai dari rumah, karena rumah tangga itu adalah produsennya, jadi produsen sampah. Jadi kita menghimbau dari masyarakat untuk kalau bisa dari rumah itu sudah kita pilah. Nah, terkait sampah ini pemilahan menjadi satu upaya untuk mengurangi. Nah, dalam momen Idul Adha ini juga pemerintah berusaha bertujuan untuk bisa mengurangi penggunaan sampah plastik di masyarakat. Sampah plastik yang sekali pakai ya? Iya, di masyarakat apapun itu. Jadi kan kalau sampah plastik sendiri kan kita tahu bahwa untuk diuraikan, kalau dia dibuang itu kan terurainya ratusan tahun, malah tidak bisa sama sekali, kecuali kita recycle atau dikelola lagi gitu. Nah, sehingga memang itu kebijakannya dari pemerintah, termasuk Maluku Tengah. Nah, dalam hal ini alternatif wadah alternatif atau tempat alternatif terbaik ya untuk pengganti sampah plastik ini sendiri apa Pak? Tadi kan Bapak sudah katakan bahwa mau didaur ulang, terus ini kan momen Idul Adha kan, dan momen Idul Adha ini kan otomatis ada momen pemotongan kurban kan, jadi ada tempat-tempat yang harus disediakan untuk bagaimana daging ini ditaruh selain di kantong plastik kan gitu. Jadi mungkin ada wadah pengganti atau tempat pengganti daripada sampah plastik ini sendiri. Ya, mungkin ini baru pertama kali ya perhatian pemerintah terkait pengurangan sampah lewat eventnya Idul Adha. Nah, kalau kami melihat bahwa memang masyarakat harus diedukasi dulu, tetapi tidak terlalu terlambat juga ya kalau memang sekarang kita memulai begitu, sehingga masyarakat bisa menggunakan tempat yang dia dianggap bisa menggantikan komponen plastik, misalnya kresek, tas-tas kresek itu yang biasa kita gunakan. Nah, alternatif pertama itu mungkin kita biasa disebut besek. Besek itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sifatnya kemasyarakatan atau adat istiadat, untuk mengisi antaran-antaran gitu kan, anyaman-anyaman itu yang terbuat dari anyaman, dari tikar, daun tikar, kemudian bambu gitu kan. Kalau kita di Maluku biasanya kan ada acara-acara adat yang mereka taruh makan gitu di anyaman tikar misalnya gitu, kemudian ditutupi. Nah, itu kita gunakan itu lebih mudah. Kalau orang Jawa bilang besek. Besek itu kan anyaman dari bambu, kemudian dari rotan gitu kan, nah, dikasih tutup. Nah, mungkin itu yang bisa kita gunakan salah satunya. Kemudian ada daun, kemudian mungkin daun pisang di sini banyak, dibuatlah tempat dari daun pisang, kemudian daun jati. Nah, itu kita bungkus gitu kan, mungkin dibuat rapi sehingga nyampainya ke masyarakat itu dagingnya itu tidak terkontaminasi dengan. Pertama, memang harus juga dagingnya kalau di daun harus kita hati-hati karena harus dibersihkan dulu daunnya. Biasanya juga dikasih alas mungkin gitu, sehingga tidak memberikan nilai kontaminan kepada dagingnya itu. Nah, plastik ini memang sangat sulit diuraikan oleh bakteri, sehingga mungkin itu alternatifnya. Kemarin kita pikir begini, contohnya kita di Maluku nih kan punya adat istiadat ini, kalau mau ngambil sesuatu bawa tempat dari rumah kayak gitu, bawa waskom gitu kan, bawa loyang, dibilangnya seperti itu. Tetapi apakah memang semua masyarakat mau disibukkan dengan itu gitu kan, sementara semuanya ini banyak orang yang harus mengambil hewan kurban. Apa kalau memang disediakan oleh panitia juga pikirnya ya waskom plastik juga gitu kan, walaupun bisa digunakan berkali-kali gitu kan. Tapi kita kan sementara mengurangi nih penggunaan plastik. Nah, untuk itu mungkin alternatif terbaik adalah itu besek atau daun pisang, daun jati yang bisa digunakan untuk
sebagai wadah. Iya, jadi kembali ke alam ya, menggunakan peralatan dari alam seperti daun dan juga kreatif daripada masyarakat sendiri seperti anyaman-anyaman dan lain sebagainya. Yang mungkin ya itu juga bisa berdampak pada peningkatan ekonomi. Misalnya mereka perajin untuk pembuatan anyam-anyaman gitu kan. Kalau kita di sini yang dekat misalnya Waipo gitu kan, mereka biasa buat dari rotan gitu kan, sisa-sisa itu kan bisa dibuat kreativitas untuk membuat besek gitu kan dari rotan juga. Nah mungkin itu juga salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan dari sisa rotan yang disayat itu digunakan untuk pembuatan besek. Nah itu juga bisa digunakan ya. Jadi mungkin ada nilai plusnya. Mereka yang punya daun pisang biasa jual ke pasar, panitia juga bisa membeli sehingga sudah ada yang membeli nih gitu kan. Jadi alternatif ini bisa memberikan nilai ekonomis juga tambah. Sejauh mana nih Pak sosialisasi daripada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk panitia-panitia kurban sehingga bisa mengimplementasikan surat edaran yang telah diberikan dari Menteri ke Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Iya, sosialisasi sudah kita lakukan walaupun tidak seperti yang kita pikirkan sosialisasi banyak orang gitu kan. Jadi kita mendatangi saja ke panitia karena memang suratnya baru tiba ke kita. Kita datangi panitia dan kita komunikasikan langsung dengan panitia. Nah, alternatif kita adalah solusinya adalah kita membuat spanduk, untuk nanti kita tempatkan menghimbau masyarakat, kita tempatkan di titik-titik tempat nanti mereka ngambil hewan kurban. Kebetulan kita punya identifikasinya ada 9 masjid besar yang nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk pemotongan hewan kurban itu dan pembagiannya, sehingga nanti di situ kita sudah menghimbau ke panitia dan kita juga buat himbauan lewat kita punya spanduk itu, jadi lewat spanduk media cetak. Nah ini mungkin kedepannya kita akan tahun-tahun ke depan bukan cuma harus mengkampanyekan, bukan saja sebenarnya idul ada sih sebenarnya acara-acara lain juga yang sifatnya keagamaan maupun non keagamaan yang menggunakan plastik sebagai wadah. Nah itu kita akan kampanyekan untuk kita nanti bisa memanajemennya baik. Nah mungkin terkait dengan penggunaan sampah plastik mungkin saya sedikit tambah gitu kan. Sudah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah berkali-kali ya. Kebetulan saya ini baru menjabat nih Kepala Dinas Lingkungan Hidup 9-10 bulan lah. Tetapi yang sebelumnya itu sudah selalu kita selalu mengkomunikasikan karena kita punya TPS 3R itu kan ada, kemudian kita punya bank sampah juga ada. Sosialisasi sudah lewat pengumuman, kemudian lewat template yang mereka tempatkan ya. Mungkin kita akan lebih optimal dalam inovasi. Salah satunya adalah sedekah sampah. Nah, sedekah sampah, semacam dompet duafa. Sedekah sampah ini dibuatlah oleh kita dalam inovasi untuk bisa membantu masyarakat, kemudian saling membantu gitu. Jadi ada orang-orang yang mereka menyedekahkan, mereka punya sampah gitu, plastik khususnya ke kita jual. Nah, uangnya itu kita simpan di rekening tertentu khusus sedekah sampah. Nah, kalau udah banyak uangnya nanti kita akan kembalikan ke masyarakat. Entah itu kepada anak-anak sekolah, kaum duafa, kemudian fakir miskin, anak-anak yang kurang mampu gitu. Untuk semua komponen, semua agama lah gitu, semua kalangan, semua itu kita akan gunakan. Jadi kemarin juga kita sudah menyampaikan secara sosialisasi, secara langsung lisan kepada masyarakat kalau ada hal-hal sifatnya perayaan-perayaan, event-event gitu. Nah, tolong sampah plastiknya itu dikumpulin sendiri, nanti kita yang angkut. Tinggal kontak ke kantor, kita tempatkan di sini, kita yang angkut. Nah, itu bagian dari sedekah sampah. Terus didaur ulang kembali. Ya, nanti proses daur ulangnya itu ada, kita kerjasama dengan PT MLA, Milioner Limbah Ambon. Nah, itu mereka kebetulan di Ambon sudah launching, pabriknya sudah jalan. Nah, mereka membelinya ke kita. Jadi udah ada pembeli yang udah paten lah gitu. Kita sudah tinggal MOU-nya. Cuma soal MOU-nya saya pikir kita belum nyampe ke situ. Karena kalau kita MOU-nya kita buat, berarti kita sudah harus punya kuota yang harus kuota harus tercapai. Kalau misalnya mereka minta limbah plastiknya harus 1 ton per bulan, nah kita harus
harus tepati gitu. Kita tidak boleh dibawa itu. Nah, itu mungkin salah satu. Jadi menghimbau ke masyarakat, sampah plastik itu sekarang udah bernilai. Jadi sampah itu jadi sedekah, jadi berkah gitu kan. Bukan lagi kita lihat sampah itu kotor, jijik begitu kan. Ternyata sampah plastik itu sudah bisa dari tas kresek, kemudian kulit rinso, kulit permen. Nah, gitu sudah jadi nilai uang gitu, apalagi gelas-gelas mineral, botol-botol mineral gitu, minuman. Nah, itu semua udah bisa dijual ke kita. Kebetulan Dinas Lingkungan Hidup punya bank sampah induk. Nah, itu bisa dijualnya ke kita. Nah, kemudian kita nanti akan sistemnya menabung, istilahnya kayak di bank itu, datang, kita nyatat, kita timbang, catat, oh si A itu misalnya 2 kilo, besok lagi si A, si B atau si C 5 kilo. Nah, kita catat, kita jual. Nah, uangnya tiba kita tinggal telepon, Pak ini uangnya, kita kasih lagi. Jadi bank sampah sih. Kalau memang mengambilnya nanti di akhir tahun atau di acara-acara tertentu, biasanya itu bisa. Misalnya komunitas perkumpulan, misalnya paguyuban, remaja masjid, gitu kan, angkatan muda, kemudian sekolah minggu, kemudian ibu-ibu pengajian. Nah, itu kalau mereka punya komunitas yang kumpulin sampah, jual aja ke kita. Titip di kita, istilahnya gitu. Nitip ke Dinas Lingkungan Hidup deh, gini kita punya timbangnya segini. Mau ambilnya nanti bulan November gitu misalnya, atau Desember. Nah, kita jual, tinggal udah laku kita telepon, Pak nanti Ibu ambil aja di sini, kita udah uangnya sudah ada. Nah, untuk sahabat Kom, untuk Anda semuanya, untuk punya kantong plastik ataupun sampah-sampah yang lain dikumpulkan ya dan dibawakan ke Dinas Lingkungan Hidup atau di tempat-tempat sampah yang bisa nanti diinformasikan agar dari lingkungan hidup sendiri bisa mendatangi tempat sampah tersebut dan diambil dan didaur ulang, dan bahkan Anda mendapatkan uang dari hasil hasil penjualan sampah itu sampah sendiri. Cukup luar biasa ya. Nah, Pak, dari situ yang saya menilai melihat ya, seperti di Bali atau di Bandung kan kita lihat bahwa didaur ulang kembali kemasan daripada kantong plastik itu sendiri menjadi sumber bahan bakar minyak ya. Kalau di Surabaya itu kan 2 kantong plastik 1 tiket untuk bisa naik Surabaya bis ya, itu kan cukup kreatif. Ada langkah-langkah dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri lebih kreatif lagi daripada tadi yang dompet apa itu sendiri untuk bagi-bagikan hasil uangnya sendiri. Iya, mungkin kita berpikir belum sampai situ ya, karena ada memang regulasi kita yang terbaru, Perda nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan persampahan, itu ada sanksinya gitu-gitu. Nah, mungkin nanti kita akan tindak lanjuti, misalnya dalam mobil tidak boleh membuang sampah itu keluar lagi dalam angkot, dalam perjalanan kan tidak boleh, dikenakan sanksi sekian ratus ribu. Nah, mungkin kita harus sosialisasi dulu dengan perhubungan, kemudian melibatkan konduktor atau supir gitu kan, mereka tampung, nanti sampai di terminal mereka nampung lagi di si A misalnya gitu. Nah, sehingga sampah-sampah itu bisa tertangani. Kemudian memang masyarakat sih harus kita edukasi baik-baik gitu kan, karena tidak semua masyarakat bisa melakukan hal demikian gitu kan. Tergantung nih kan, kita kan sekarang melayani persampahan itu dari rumah ke rumah, itu juga ada rumah, kemudian TPS, kemudian di pasar gitu kan. Nah, kami harapkan masyarakat dari rumah itu udah mulai dengan budaya memilah. Jadi mereka yang organik sendiri, yang non organik sendiri. Nah, sehingga pada saat pengambilan sampah itu petugas kita udah tahu nih, yang mereka udah pilih misalnya plastik-plastik itu kan bernilai itu. Nah, mereka sudah kumpulin sehingga sampah-sampah itu tidak lagi sampai di TPA. Kita mengurangi sampah plastik itu ke TPA. Yang masuk ke TPA mungkin yang organik, yang bisa didaur ulang, yang bisa terurai oleh mikroorganisme gitu kan. Nah, mungkin kita juga akan buat komposter untuk hal itu, sehingga ada kompos cair gitu kan yang disediakan oleh masyarakat sendiri dari mereka, untuk mereka bisa digunakan untuk kompos, bisa nyiram tanaman, bisa nyiram kebun gitu kan, tanpa mereka membeli lagi kompos di toko yang diproduksi oleh pabrik. Nah, itu mungkin rencana besarnya kita, karena kesadaran masyarakat itu bukan sesuatu yang mudah gitu kan, semudah membalik telapak tangan gitu kan. Kita harus banyak edukasi dan tidak boleh jemu-jemu gitu kan, banyak mengkampanyekan gitu kan. Nah, ini kita
itu tugas dan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup sih. Jadi mungkin bagi saya sebenarnya asik juga. Itu sesuatu yang tantangan ya, ada challenge-nya gitu. Bagaimana kita bisa menghadirkan satu inovasi yang bisa melibatkan masyarakat. Nah, mungkin ini yang harus ke depannya, karena Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang pengelolaan sampah itu kan sudah terimplementasi dari dulu. Nah, ternyata sampah masih menjadi masalah. Nah, titik mana sih yang harus kita selesaikan? Ternyata memang kesadaran masyarakat itulah yang menjadi satu titik yang harus diubah, mindset masyarakatnya diubah. Jadi sampah jadi berkah itu mungkin salah satunya ya, di pengumpulan sampah di rumah itu memisahkan antara yang organik dan organik itu udah cukup bagi kita. Nanti kita yang pisahkan lagi, kita punya TPA ada, kita punya TPS 3R ada, bank sampah ada, itu bisa. Yang penting dari rumah. Kemudian kalau penanganan yang organik ya, misalnya sampah sisa makanan segala macam, itu bisa kita akan buat kompos. Jadi komposter. Nah, mungkin itu rencana besarnya. Tetapi yang paling utama adalah sampah plastik nih Ibu. Nah, itu sampah plastik ini yang menjadi semacam pekerjaan rumah tadi Ibu bilang pengantarnya. Nah, itu semua tempat. Makanya tema lingkungan hidup sedunia tahun 2023 itu Best Plastic Pollution itu yang menjadi mereka salah satu kampanyenya. Jadi mengurangi sampah plastik yang mengakibatkan polusi. Nah, itu sehingga bisa ramah lingkungan ya. Iya, ramah lingkungan. Iya, mungkin itu menjawab juga ya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 ya. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan. Itu juga penting, sehingga lingkungan itu dia terbebas dari sampah. Setidaknya kita memulai, ada yang bilang memulai dari diri sendiri. Nah, itu mungkin dari hal kecil, baru dan mulai dari sekarang berdampak pada hal besar. Bang, mungkin himbauan kepada masyarakat dan juga panitia kurban sekaligus Bapak punya harapan Pak di akhir bercerita kita lewat program Dinas Kominfo saat ini. Oh iya, terima kasih. Mungkin hal penting adalah mungkin baru ya bagi pelaksanaan kurban tahun ini. Jadi panitia pelaksana kurban tahun ini mungkin di daerah Masofi dan sekitarnya. Kebetulan kita spotnya di sini. Mungkin tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang mendengarkan dialog kita di hari ini. Nah, ini kita harapkan bahwa kedepannya penggunaan alat-alat, penggunaan wadah yang berasal dari plastik itu sudah harus kita kurangi. Jadi mungkin menggunakan hal-hal yang sifatnya tradisional, yang peralatannya bisa kita temui, bahannya kita temui di sekitar kita, mungkin itu yang kita manfaatkan, misalnya besek, tadi daun pisang dan daun jati, ataupun daun tikar yang bisa dibuat sebagai wadah. Nah, itu pertama. Kemudian kita mengharapkan kepada masyarakat untuk bisa bagaimana memilah sampah dari rumah. Jadi memang kita tidak bisa menyampaikan mereka bahwa tidak boleh menggunakan gelas mineral. Tapi kenyataan sekarang kan setiap event acara pernikahan, wedding gitu, acara-acara religi, semua orang tidak mau menyibukkan dengan menggunakan gelas, gitu kan? Biasanya undangannya 5.000. Nah, itu ribet kan? Makanya menggunakan gelas mineral, air mineral. Nah, nggak masalah, tapi harus setelah itu dikumpulkan, kemudian dipisahkan. Nah, ditempatkan aja di satu tempat. Nah, titiknya di mana nanti kita Dinas Lingkungan Hidup yang ngambil. Nanti kita akan buka semacam komunikasi. Rencana ke depan juga kita akan menyurat ke OPD, menyurat ke masyarakat, ke pemerintah swasta, kemudian ke gereja, ke masjid. Kalaupun ada event-event seperti itu, nanti kontak personnya ke kita ada, lalu kita bisa mengambil sampah itu. Nah, kemudian kalaupun memang mereka merasa bahwa sampah itu bernilai, mereka bisa membuat secara kreativitas di rumah. Jadi sampah bisa diubah menjadi satu produk kerajinan, ya bisa dibeli oleh masyarakat. Walaupun memang kenyataannya ya, bahwa masyarakat lebih memilih yang instan kan, yang diproduksi oleh pabrikan. Nah, tapi mari kita mencoba membuat sesuatu yang bisa lebih kreatif lagi. Nah, terkait dengan pemanfaatan sampah plastik untuk minyak, itu kan masih terbatas karena produksinya harus membutuhkan bahan baku yang banyak, kemudian
masyarakat juga belum melirik ya, masyarakat belum tertarik dengan menggunakan produksi home industry minyak itu untuk bahan bakar. Mungkin itu catatannya ke depannya. Untuk itu kita akan juga lihat ya bahwa ke depan harus dimanfaatkan untuk industri juga misalnya. Mungkin himbauan kita seperti itu, dan jangan jemu begitu untuk bisa memilah sampah dari rumah, khususnya sampah-sampah plastik, karena memang susah diuraikan ratusan tahun, nggak mungkin dia terulai oleh bakteri gitu. Mungkin itu yang paling penting. Iya, baik sahabat Kom dimanapun saja Anda berada, demikian tadi ya pembahasan kita mengenai tema kita dia saat ini, yaitu pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik, dengan penjelasan yang cukup singkat, padat, dan jelas yang sudah tadi diuraikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan bagaimana sampah plastik itu sendiri manfaatnya untuk diri kita juga, dan juga manfaatnya untuk lingkungan juga. Dan marilah kita menggunakan sampah plastik ini sebaik mungkin sehingga bisa menjadikan Masohi ini menjadi ramah lingkungan tentunya ya Pak ya. Iya, yang kita harapkan seperti itu. Jadi mungkin closing statementnya dari saya ya, Kadis Lingkungan Hidup, mungkin salah satunya adalah jangan membuang sampah di kali, saluran air, kemudian kali gitu kan, kemudian di pantai gitu kan, dikumpulin saja, kemudian bisa dijual ke bank sampah induk di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sehingga kita mengurangi sampah-sampah plastik. Nah, persoalan sampah ini kan banyak nih. Kemarin juga ada nanya, ini sampah kiriman nih gimana, kayak gitu, yang di pantai, di laut. Nah, kita bilang ya memang sulit untuk bisa bilang ini sampah dari siapa gitu kan. Nah, makanya kita himbau sejak dini, sampah-sampah itu kalau bisa dipilah dan ditimbun, bukan ditimbun dalam bentuk apa ya, tapi diletakkan dalam wadah yang baik. Nanti komunikasinya ke kita Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa jemput untuk daerah-daerah yang paling dekat dengan kita. Nah, kemarin saya juga sudah tur ke beberapa perusahaan yang menggunakan plastik juga. Tolong nanti kalau sampah plastiknya banyak, nanti hubungi kita biar kita jemput plastiknya, di sampahnya di sini aja di Masohi gitu kan. Nanti kita jual, kita kirim lagi. Atau memang mau sedekahkan untuk kita, itu lebih baik karena kita punya inovasinya sedekah sampah itu. Mungkin ini saja yang mau disampaikan harapan kami, sehingga Masohi menjadi Masohi yang kita inginkan, dan mungkin moto Kota Masohi itu menjadi sebuah motivasi, jangan jemu mendaki kalau mau ke puncak Cita. Nah, itu. Siap, baik, luar biasa sekali ya Pak ya, terima kasih untuk penjelasannya. Dan mari cegah, pilah, dan olah sampah mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Selamat menyambut Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Rayakan dengan asik, penuh berkah, tanpa sampah plastik. Saya Sukma yang bertugas, dan para narasumber dan seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.